Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan orderannya makin banyak. Ya, video ini adalah lanjutan dari video yang kemarin yang kita bahas tentang perpolaan, perpatrunan, peremalan, pola kaos gitu ya. Jadi yang seperti kita ketahui bahwa di Indonesia tidak ada standar nasionalnya ya. Jadi standar nasional size chart terus untuk Indonesia itu seperti ini gitu. S tuh panjang kali lebarnya segini, kerung lehernya segini, panjang lengannya segini, M itu segini, segini itu nggak ada gitu. Sehingga setiap produk itu dia mempunyai ciri khas polanya sendiri, baik itu kaos polos ataupun kaos brand-brand ya, distro-distro dan sebagainya, pun juga dari para konveksi itu dia punya ukuran size chart pola sendiri gitu. Sehingga tipsnya buat teman-teman yang pertama nih, teman-teman yang mau produksi kaosnya, kita kan sebagai seniman sablon gitu ya, jadi ketika ada orderan, kalau teman-teman nyablonnya di kaos polos, kaos yang sudah jadi, nah saya sarankan yang pertama teman-teman usahakan hanya memakai dari satu supplier kaos saja. Jadi jangan sampai berbeda-beda supplier kaos gitu kan. Amannya sih satu orderan itu ya satu supplier, minimal itu, maksimal tuh jangan sampai, minimal maksimal jangan sampai satu orderan tapi ada dua supplier kaos. Nah itu bahaya, karena supplier kaos satu dan supplier kaos dua pasti polanya beda. Misalkan ada orderan warna yang agak aneh, warna apa ya, warna hijau daun misalkan ya, di toko A ternyata cuma ada size ini, ternyata orderannya tuh kurang size ini. Nah belanja di toko lain gitu kan, nah itu kemungkinan polanya akan beda. Banyak resikonya. Pertama, polanya akan berbeda, kedua warnanya juga akan berbeda. Jangankan beda toko, satu toko saja kadang kalau si kainnya tuh beda lot ya istilahnya, beda roll gitu, itu kemungkinan warnanya beda walaupun sama-sama hitam, tapi ketika disandingkan akan beda gitu. Jadi usahakan kalau pengalaman saya, misalkan saya ada langganan toko kaos polos, saya beli di sana, kalaupun kurang misalkan saya perlu 2 lusin, ternyata size cuma memenuhi 20 piece, berarti kurang 4 nih, lebih baik saya nggak beli di sana aja gitu. Jadi biar satu orderan itu satu toko. Untuk konsistensi pola dalam satu PO gitu ya, seperti itu. Jadi usahakan jangan terlalu banyak supplier kaos lah. Minimal satu order itu satu supplier, itu sih yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman mau mau main di kaos polos, mungkin saya bisa sarankan langsung aja, mending kalau modalnya ada ya, teman-teman bisa langsung pakai aja kaos Gildan gitu ya. Kaos Gildan itu kaos merek keluar ya, dan di luar negeri kebanyakan yang nyablon pakai kaos polos, kebanyakan pakai kaos Gildan gitu ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang selanjutnya pun juga bagi teman-teman yang memproduksi kaosnya itu, yang nyablon kaosnya, terus kaosnya bikin ke penjahit, nah itu juga usahakan supplier penjahitnya itu, tukang jahitnya itu hanya satu tempat. Jadi jangan pindah-pindah, nanti konsumen kita akan mungkin pertama atau 2 kali itu nggak kerasa, tapi lama-kelamaan kalau kaosnya dia pakai sendiri, kok orderan yang ini mah asa beda dan orderan yang lain gitu kan. Itu bisa jadi karena perpindahan dari penjahit gitu. Jadi usahakan satu penjahit saja gitu kan. Jangan pindah-pindah, karena tadi di Indonesia tidak ada SNI-nya, jadi setiap produk dan setiap konveksi itu mempunyai size chart sendiri. Khawatirnya kalau kita pindah-pindah tukang jahit, itu polanya jadi tidak konsisten gitu kan.
seperti itu. Yang selanjutnya, lebih amannya kalau mau saya sarankan adalah teman-teman punya pola sendiri. Jadi kalau punya pola sendiri, nah ketika teman-teman ke misalkan ini penjahit langganan nih, ya udah kita titip pola saja di sana. Jadi setiap orderan dari saya usahakan pakai pola yang saya punya. Jadi kita punya pola khusus gitu kan. Atau kalau teman-teman sumber dayanya ada, teman-teman bisa cutting sendiri. Jadi cutting sendiri, cuman memang ada beberapa kelemahannya. Pertama, teman-teman harus belanja bahan dulu, belanja bahan sendiri, terus cutting. Nah, kalau sudah di cutting kan di sablon. Nah, kalau sudah di sablon baru dijahit. Nah, kalau sudah di sablon, karena kita cutting sendiri, itu tempat jahitnya bebas gitu, mau di mana saja karena polanya sudah sesuai dengan yang kita punya. Itu teman-teman baru bisa mengatur. Lebih enaknya kayak gitu, kita punya pola sendiri, cutting sendiri, kita juga bisa menghitung deadline. Biasanya saya dulu seperti itu, cutting sendiri, sablon sendiri. Oke, deadline-nya berapa hari lagi, saya tanya ke penjahit ini, masih kosong nggak, mau penuh. Nah, bisa tanya lagi ke penjahit yang sana, oh masih bisa, masuk ke penjahit ini. Karena kaosnya sudah siap jahit, dan penjahit juga lebih senang sebenarnya kalau orderannya itu langsung naik jahit gitu kan. Kalau yang awal-awal itu dulu saya lebih parah sih sebenarnya. Saya order kaos ke penjahit full maklun lah ya. Jadi penjahit yang belanja, penjahit yang cutting. Nah, sebelum dijahit saya ambil dulu untuk disablon. Udah disablon, kasihin lagi ke penjahit. Nah, itu makan waktu. Kadang tukang jahit itu nggak mau itu, karena apa namanya ya, kalau bahasa Sundanya ngagokan lah, tanggung gitu waktu. Jadi maunya tuh tukang jahit itu yang langsung jalan aja gitu, karena kan ngejar juga, penjahit juga kan punya deadline tersendiri gitu kan. Jadi memang enaknya tuh teman-teman punya pola sendiri, belanja bahan sendiri, cutting sendiri, sablon, nah baru dijahit. Dan itu lebih fleksibel dan lebih hemat, lebih efisien menurut saya, baik untuk tukang sablonnya juga untuk penjahitnya sendiri gitu kan. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana saya bisa punya pola nih? Nah, sekarang di marketplace banyak yang jual pola kaos, teman-teman bisa pakai ke sana, beli di sana. Mudah-mudahan sih polanya cocok gitu kan, karena tadi pola itu cocok-cocokan gitu. Jadi tidak hanya sekedar panjang kali lebar sebenarnya. Ada punak, ada kerung juga, terus ada panjang lingkar lengan dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi kenyamanan produk kaos yang kita pakai. Nah, enaknya sih teman-teman punya gambaran kaos yang enak itu seperti apa. Teman-teman bisa beli salah satu brand yang teman-teman suka, misalkan kayak distro gitu, teman-teman bisa beli satu, nah teman-teman pakai, kalau misalkan nyaman, nah teman-teman bisa itu kaos itu jadi acuan gitu. Nah teman-teman bisa ke tukang pola dan minta itu untuk dijadikan pola. Sudah jadi pola, teman-teman pakai size L, nah jadi sudah jadi polanya kaos L, pola kaos size L gitu. Nah, kalau sudah, nanti itu minta di grading, jadi diturunkan dan dinaikkan size-nya dari L, nanti dibikin M-nya, dibikin S-nya, dibikin XL-nya, dan double XL-nya, dan seterusnya. Jadi dari satu pola sampel kaos yang kita berikan ke tukang pola, dibikin pola master, lalu di grading gitu. Jadi size-nya komplit gitu kan. Itu yang terakhir, mungkin kalau teman-teman sudah, kalau tadi sih konteksnya dalam produksi ya, kita memproduksi kaos, produksi orderan, PO dan sebagainya. Kalau teman-teman sudah mau membuat produk gitu ya, brand gitu apalagi, terus brandnya cukup serius gitu ya, diseriuskan gitu. Nah, saya sarankan juga teman-teman serius dalam penggarapan pola ini. Jadi jangan hanya
fokus pada panjang kali lebar kaos saja gitu, tapi juga sudah memperhatikan misalkan kerungnya seperti apa, lingkar lengannya sebagaimana, panjang lengannya sebagaimana gitu. Nah itu sudah diperinci gitu, jadi tidak hanya panjang kali lebar saja, nanti diperhitungkan juga lebar punaknya berapa, turun punaknya berapa, dan sebagainya, sehingga pola yang kita pakai untuk brand kita itu mempunyai ciri khas tersendiri. Itu saja sharing kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.